Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami PKN Pemuda Karangnanjak. PKN menika Bapak Wajun ngaturaken matur kesuwun sangat dumateng para anggota hadirin anggota PKN ingkang kula hormati, ingkang sampun rawuh menepati nggih undanganipun pelaksana atau acara agenda PKN nggih. Jadi syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun memberikan kula lan panjenengan sami sehat walafiat sehingga bisa hadir dalam acara agenda PKN. Ingkang kula hormati para ulama, para sepuh, pina sepuh, wakil sepuh, dan semua hadirin yang sampun hadir, kula maturaken matur ketuhan sangat. Selawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua berkat rahmat dan tuntunannya kita semua tercerahkan untuk menghadapi atau menjalani kehidupan ini. Acara gimana kok hadirin sekalian, perkumpulan ini atau rapat ini yaitu akan membahas tentang ada beberapa isi yang perlu dibahas oleh Bapak Bendahara. Bapak Bendahara, monggo waktu lan tempatnya persilakan. Bapak Bendahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Amin. Yang kula hormati Ustaz Sali selaku yang punya tempat mushola Al-Fatah, yang kula hormati para sepuh Bapak Anwar, yang saya hormati Pak Ketua, yang saya hormati juga Pak Humas. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan barokah. Amin. Amin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat sehat, nikmat iman kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dan bermujahadah di tempat mushola Al-Fatah yang tujuannya untuk membahas tentang poin-poin yang perlu kita bahas penyampaian untuk pelaksanaan acara tahun ini, yaitu buka bersama serta santunan anak yatim dan jompo di periode tahun 2025. Salawat serta salam marilah kita tumpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat sampai tekan tebet-tebetnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin saya hanya menyampaikan atau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Penasehat terkait pembahasan poin-poin yang mungkin nanti kita sampaikan. Ada beberapa poin di sini yang mungkin perlu dimusyawarahkan dan perlu pendapat dan masukan dari para sepuh, para pemuda yang hadir di tempat ini. Yang pertama yaitu terkait pembahasan calon penerima santunan. Artinya kita membahas poin-poin calon siapa-siapa yang akan mendapatkan calon penerima santunan. Dan insya Allah kuota yang kita buka untuk sementara melihat kondisi keuangan kita sambil berjalan, insya Allah untuk sementara 25 yatim dan 25 jompo untuk kuotanya. Nah, artinya kita itu harus punya list data nama-nama calon penerima baik yatim maupun jompo yang akan kita musyawarahkan terkait masalah nanti kriteria-kriterianya. Dan saya sampaikan ada beberapa kriteria, contoh misalkan jompo. Jompo itu kriterianya ada beberapa tingkat, yaitu tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Kita mulai dari tingkat pertama.
Jompo itu kriteria yang kita dapat itu misalkan kondisi dari segi usia sudah tua, mendapatkan layak disebut jompo. Dan kriteria utama itu jompo tersebut dalam kondisi sudah misah sama keluarga, artinya hidup sendiri, mencari nafkah sendiri. Nah, itu kriteria utama yang mungkin kita menjadikan acuan untuk diutamakan mendapatkan santunan ini. Dan kriteria yang kedua, jompo dari segi usia masih bareng sama satu keluarga, tapi dari anak mantunya kondisi ekonomi, mohon maaf, belum bisa memenuhi secara finansial penuh ke jompo tersebut. Nah, itu masuk ke kriteria kedua. Dan ada kriteria terakhir, yaitu kriteria 3. Kriteria ketiga itu jompo yang masih bareng sama keluarga. Jompo yang masih bareng sama keluarga dalam kondisi anak-anaknya mampu, bisa mencukupi secara finansial maupun kehidupannya, itu masuk ke kriteria ketiga. Jadi jomponya masih bareng sama keluarga, anaknya mampu, seharinya bisa handle sama anak-anaknya, itu masih masuk ke kriteria ketiga. Nah, nanti dari kriteria 1, 2, dan 3 itu nanti kita mencoba usahakan dari kriteria yang utama dulu. Kalau kuotanya masih lebih, kita geser ke kriteria 2 dan seterusnya. Nah, itu mungkin salah satu kriteria dari jompo. Nah, mungkin nanti teknisnya mungkin kita musyawarah gimana baiknya yang sekiranya nanti tidak menimbulkan di lapangan seakan-akan pilih kasih atau misalkan kurang adil dan sebagainya. Artinya di sini kita membahas semaksimal mungkin untuk kebaikan bersama. Lanjut ke kriteria tim. Sama kriteria tim juga ada kriterianya. Yang diutamakan itu kriteria tim itu usianya minimal pendidikan dasarnya sampai kelas 6 SD ke bawah. Itu untuk kriteria tim. Kalaupun misalkan dari kelas 6 SD itu sampai katakan balita, kalau kuotanya masih bisa, itu bisa ditambahkan, nggak apa-apa, misalkan kelas 1 SMP kalau situasi kondisinya memungkinkan. Dalam arti misalkan anak tersebut sudah yatim dan piatu, tapi anaknya sudah SMP, karena tidak masuk kriteria, tapi dengan situasi dan kondisi tertentu, mungkin itu bisa dimasukkan ke bagian dari kriteria yatim yang tadi disebutkan. Itu untuk pembahasan kriteria. Mungkin nanti secara teknisnya lapangannya, dari kuota yang 25 totalnya 50 nih, itu zonasinya dari tim PKN itu satu desa. Zonasinya satu desa. Di sini desa Surakarta itu ada 5 blok, yaitu blok 1 sampai blok 5. Jadi artinya dalam satu kuota per blok itu dapatnya 5 kuota, baik yatim maupun jompo. Nanti teknisnya kalau emang perlu tambal sulam, itu nggak jadi masalah. Artinya kalau di blok tersebut ada 3, sedangkan di kuota blok lain ada 7, kita nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan kuota yang kita siapkan. Nah, itu untuk kriteria dari yatim dan jompo. Mungkin nanti secara data mungkin sambil berjalan ya. Itu yang menjadi pembahasan pertama. Untuk poin yang kedua, calon penerima santunan. Calon penerima santunan itu dari tim PKN ini berharap ada bagian ikut serta dari masyarakat tersebut 3, terlepas daripada RT 1, 2, dan 3 yang berkenan untuk mencalonkan diri calon penyerahan santunan, monggo. Nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng. Cuma yang sudah terdaftar ada 3 ibu-ibu, karena tahun kemarin tuh bapak-bapak dan tim. Sekarang pengennya bapak-bapak dari masyarakat, mungkin sebagian dari tim, tapi ada juga dari ibu-ibu. Karena saya ulangi lagi bahwa tim ini, PKN ini punya masyarakat, kita hanya bisa mengolah, kita hanya bisa memanajemen agar PKN ini tetap stabil dan berkembang lebih maju dan lebih baik lagi. Tapi secara fungsionalnya kita milik bersama, punya masyarakat PKN ini. Nah begitu, PKN ini yang belum tahu saya jelaskan.
Berawal nama PKN ini namanya Pemuda Karangnanjak, disingkat menjadi PKN. Nah, nanti itu juga menjadi pembahasan pada malam hari ini mungkin daripada sepuh, ya kan? Dan yang poin selanjutnya ada apa namanya pembahasan masalah takjil. Jadi dengan waktu dekat kita sebagai tim ini ada agenda pemberian takjil ke masyarakat terutama di pinggir jalan raya. Nanti insya Allah kalau mufakat pada malam hari ini, insya Allah rencananya kalau ada halangan itu Minggu sore atau Sabtu malam Minggu. Jadi sore Minggu, insya Allah mungkin waktunya ba'da asar sekitar kurang lebih jam 5. Kita sudah stay di pinggir jalan untuk membagikan takjil. Ya mudah-mudahan dengan niat baik kita, dengan berbagi rezeki ke masyarakat luas, di satu sisi kita juga lebih dikenal di mata luas, bukan hanya di desa tapi di luar desa juga orang mengenal PKN. Di sisi lain juga mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kita itu suatu dorongan dan doa. Mudah-mudahan niat dan harapan kita dalam acara tahun ini diridhoi sama Allah. Karena mudah-mudahan dengan niat baik kita dan ikhlas karena Allah juga memberikan yang terbaik untuk acara kita. Mudah-mudahan sesuai dengan target, tidak ada halangan, cuacanya mendukung, mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang kita harapkan semua. Nah, itu dalam waktu dekat insya Allah, saya ulangi, Sabtu malam Minggu atau Sabtu sore. Insya Allah. Betul, Pak. Nah, nanti kita mufakatnya pada malam ini. Ya kan, seperti apa menunya, enaknya seperti apa, nanti kita pakai seragam lengkap karena berhubung PKN alhamdulillah sudah 99% anggota PKN sudah mendapatkan haknya mendapatkan seragam lengkap. Jadi itu menjadi ikon contoh label kita sebagai PKN Pemuda Karangnanjak. Kita punya seragam sendiri, kita setiap tahun mengadakan kegiatan sosial yang tujuannya untuk kebaikan bersama. Di lain itu juga mendidik anak-anak karena di program kita itu bukan hanya santunan tapi ada secara akalnya ada apa namanya mendidik anak yang dari anak usia. Oke, jadi sekian untuk musyawarah hari ini, kegiatan buka bersama anak yatim dan santunan jompo. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.